Jangan tegang. Tuh udah 30 orang, berarti sisanya 6 orang lagi. Ada yang keluar lagi. Mudah-mudahan nanti segera menyusul. Ibu langsung buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menjawab. Maupun dalam hati, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan sejahteranya. Selamat pagi juga buat anak-anak ibu kelas 11 MIPA 1. Kalian pada sehat ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terus senang PJJ-nya, mudah-mudahan senang selalu. Terus semangat terus untuk PJJ-nya. Terus hari ini, Ibu dan Bu Marlina nanti akan secara bergantian mengajar di kelas kalian. Kebetulan memang kali ini Ibu ada jam ya di hari ini. Biasanya kita pakai Google Classroom. Tapi untuk perkenalan, Ibu mau menampakkan diri. Kayak gimana sih sebenarnya Bu Atik? Oke, perkenalkan. Ini Bu Atik. Mungkin kalian sering lihat Ibu. Ibu biasanya sering ketemu kelas 10 karena kita selantai ya sama ruang BK. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah sering ketemu sama Ibu walaupun kita nggak begitu sadar Ibu siapa, kamu siapa, seperti itu. Terus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu masing-masing ya Nak sebelum mulai kegiatan ini. Bismillah. Oke, selanjutnya mungkin peraturan kelasnya, kalian mungkin pasti sudah sering ya mengikuti Google Meet. Jadi nanti kalau misalkan Ibu sedang presentasi, kalian boleh di-mute. Kalau misalkan nanti kita ada permainan atau bertanya, kalian boleh menjawabnya. Bisa dimengerti ya, Nak? Oke. Hari ini Ibu akan membahas tentang analisis kebutuhan. Tujuannya sebenarnya pengen tahu bagaimana diri kalian yang sebenarnya, terus lingkungan kalian, pokoknya permasalahan yang sedang kalian hadapi seperti apa, itu tentang analisis kebutuhan. Nanti datanya akan kami olah. Selanjutnya, mungkin sebelum ke materi, Ibu akan permainan dulu kali ya. Tunggu sebentar. Terlihat? Terlihat nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Kita mulai ya. Permainannya mudah-mudah aja. Nah, lihat. Sekarang kita menghitung nyamuk. Kata kuncinya, dengarkan Ibu. Ada berapa nyamuk mati? Ada yang bisa jawab? 1. Berapa? 1, Bu. 1. 1, Bu. Oke, 1. Yang lain? 4, Bu. 4. Pinter siapa namanya, Nak? Najwa, Bu. Najwa. Oke, Najwa. Kenapa Najwa bisa 4? benar. Nanti ini ya, sekarang jangan ikut lagi. Ibu mau mengulang pertanyaannya lagi. Mungkin Iya, Bu. masih banyak teman-teman yang belum tahu. Iya. Ingat ya, kata kuncinya dengarkan Ibu. Ada berapa nyamuk yang mati sekarang? 1. Berapa? Kenapa sih? Kok gue bingung? 1. Berapa? Ngerti, Bu. Oke. Berapa? 1. Ada yang jawab Ada berapa? berapa? Apaan sih? 4. Nih, permainannya peraturannya sederhana. Kita akan menghitung nyamuk. Tapi instruksinya, kata kuncinya dengarkan Ibu. Dengarkan Ibu. Oh ya. Oke, Ibu ulangi ya pertanyaannya ya. Ada berapa nyamuk yang mati? Ada berapa sekarang? nyamuk yang mati sekarang? 5. Sekarang. Berapa? 5, Bu. 5 apa 6? 5. 5. Coba ada berapa nyamuk yang mati 6. sekarang? Nah, ya. Oke, kuncinya apa? Kuncinya apa? Kalimat. Nah, Setiap kata dihitung. betul. Kata kuncinya adalah dengarkan Ibu. Jadi kalian hanya cukup menghitung berapa kata yang sudah Ibu nyatakan.
Iya, bisa ya? Bisa Bu. Oke, ada kita gampang. Yang selanjutnya, Ibu cuma pengen kalian tebak gambar ini. Daun bayam. Ya, udah. Bayam. Ini kayaknya mah udah sering ini ya, udah hatam lah ya. Yang ini. Tantangan Yang seru. Ya, Tantangan seru. betul, tantangan seru. Yang selanjutnya, mati rasa. mati rasa. Iya, ini yang suka mati rasa. Mudah-mudahan gak ada mati rasa ya. Yang selanjutnya, Iga bakar. Iga bakar. ya, iga bakar. bakar. Mudah ya? Mudah nggak? Mudah. Mudah-mudahan permainan yang sedikit itu menyegarkan kalian ya. Nanti kalian mungkin Ibu juga akan diawali dengan permainan. Kalau di kelas lebih seru nih. Jadi di kelas Ibu sebelum ngajar kita akan main dulu sebentar aja. Habis itu Ada hadiahnya nggak Bu? hadiahnya ucapan terima kasih yang tulus dari hati Ibu. Oke, terima kasih Jadi pengen. ya anak-anak Ibu. Pengen Oke, apa tuh? sekarang kita langsung masuk ke materi ya, Nak. Dari juga. Nah, sekarang materinya adalah Ibu membahas tentang analisis kebutuhan. Nah, kegiatan hari ini ada pemataran materi nanti yang secara daring. Daring itu kita ketemu Google Meet kayak gini. Dan yang kedua ada pengisian angket. Itu nanti di luar dari daring ya. Jadi Ibu mohon maaf nih, kenapa sih Bu 2 minggu pertemuan ini, 3 minggu ya berarti ya. Pertemuan ini kita kayaknya semuanya ngambil data semua memang. Ibu biasanya di kelas 11, di kelas 10 maupun di kelas 12 kita akan perkenalan dulu. Jadi sebanyak-banyaknya Ibu pengen tahu sebenarnya kamu kayak gimana sih, termasuk dalam hari ini. Pertama waktu itu minggu pertama kita ngapain? Perkenalan. Foto. Ya, kirim foto, bener, kirim foto dengan dengan nama dan ciri khas. Minggu kedua kita ngisi apa? Ya, angket tentang biodata diri kalian ya. Terus yang ketiga ini sebenarnya masih sekitar tentang diri kalian juga. Jadi nanti Ibu akan banyak minta data sama kalian. Mudah-mudahan semuanya lengkap, jadi semua data bisa cepat diolah. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling itu memang agak berbeda dengan mata pelajaran. Walaupun sama-sama masuk dalam kelas, tapi memang materinya tidak sama dengan mata pelajaran yang lain. Yang berbeda, yang amat sangat mendasar berbeda adalah kalau mata pelajaran, dia ada kompetensi dasar baku sebagai acuan pemberian materi dan bersifat sama. Jadi misalnya fisika nih, nanti nih sama Bu Marlina. Misalnya belajar tentang parabola seperti apa. Nah, kalau KD-nya itu udah ditentuin tuh sama Dinas Pendidikan. Kalau bulan ini, bulan ini kita akan belajar tentang parabola. Nah, biasanya untuk SMA 64, SMA 58, 48, 105, itu kompetensi dasarnya sama. Jadi kamu sama teman-teman kamu yang lain akan belajar hal yang sama. Nah, berbeda sama BK. Kalau BK itu, kita akan melakukan analisis kebutuhan dulu. Nanti melalui angket. Analisis kebutuhan ini tujuannya sebenarnya buat ngambil data dari diri kalian. Nah, nanti programnya atau materinya lah ya, maksudnya yang paling dasarnya adalah materi yang kalian akan dapatkan, itu nanti disesuaikan sama kebutuhan kalian yang sudah kalian isi melalui angket-angket. Jadi, ini tujuan analisis nih, mengidentifikasi masalah, lingkungan siswa, terus nanti memberikan layanan yang tepat seperti apa, terus itu buat kalian mencapai tugas perkembangan. Jadi, bisa jadi sekolah A sama sekolah B punya program yang berbeda. Kalau mata pelajaran kan sama ya, kalian pelajar parabola di SMA 58 juga belajar. Kalau BK belum tentu, karena semuanya disesuaikan dengan karakteristik kalian masing-masing. Jadi nanti sesuai dengan data angket-angket yang sudah kalian isi nih, nanti kami olah. Nanti sebenarnya apa sih materi-materi yang kalian butuh secara kelas nih ya, secara keseluruhan gitu. Jadi nanti akan beda sekolah A sama sekolah B.
Di sekolah B kita diajarin permainan misalnya, kita diajak main Bu gitu. Oh ternyata di sekolah A enggak. Atau nanti di sekolah B belajar tentang kepribadian Myers-Briggs. Tapi di sekolah kita enggak. Mungkin karena kalian enggak butuh gitu. Sampai saat ini enggak? Paham enggak, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Jadi beda sama mata pelajaran. Si kompetensi dasarnya itu kita tergantung dari karakteristik diri kalian. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sama kalian. Nah, analisis kebutuhan itu dibantu dengan alat pengumpulan data. Yang pertama, ada AUM, namanya alat ungkap masalah. Yang kedua, ada DCM, namanya daftar cek masalah. Yang ketiga, ada ITP, panjangannya inventory tugas perkembangan. Dan yang terakhir, AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Nah, yang akan digunakan itu yang poin keempat, angket kebutuhan peserta didik. Nanti akan melalui, ini sudah menggunakan aplikasi namanya Uprolling. Jadi nanti kalian tinggal klik ini, lalu jawab semua pertanyaan sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Nanti kalian di sana ada beberapa pertanyaan, dijawab secara sejujur-jujurnya. Ini yang akan kalian kerjakan secara luar jaringan. Nah, terima kasih. Materinya cukup singkat ya, tapi Ibu ingetin, ini materi daring. Yang sudah Ibu paparkan berarti daring. Yang luring itu berarti pertama, kalian nanti akan mengisi daftar hadir. Yang kedua, akan ada pengisian angket AKPD. Dan yang terakhir, angket evaluasi hasil BK. Semua link-link ini akan Ibu berikan di grup WA ya, Nak. Jadi nanti kalian masih harus standby. Tapi nggak apa-apa, Ibu akan berikan waktu sampai seharian ini. Sampai jam 12 malam nanti kalian masih boleh bisa mengisi. Begitu. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti kalau pertanyaannya menurut kalian aneh gitu, kayak kemarin kan banyak ini ya, yang biodata itu kan banyak yang nggak ngerti nih. Kalian boleh banget chat sama Ibu atau kita tanya di grup. Bisa ya, Nak ya? Oke. Ya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. 11 IPA 2. Ibu IPA 1. sudah... IPA 1, Bu. Ya Allah, mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya kita masuk kelas, pasti lebih seru lagi. Dan kalau misalkan Ibu salah lagi, ingetin terus. Makasih ya, Nak, atas diingatkannya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Semoga angketnya cepat rampung. Jadi nanti Ibu juga cepat mengolahnya, agar kita akan berlanjut sama materi-materi yang kalian butuhkan. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Mungkin cukup materi BK sampai saat ini. Jadi nanti ada evaluasi hasilnya ya, Nak. Nanti Ibu kirimkan semua link-linknya di grup. Oke, terima kasih. Ibu tutup ya. Tapi Ya, nanti Bu. akan dilanjutkan dengan Bu Marlina. Terima kasih anak-anak. 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Marlina. Iya, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 11 IPA 1 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat bersama dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam mapel fisika. Kita akan membahas hari ini tentang keseimbangan benda tegar. Ya, UKBM-nya sudah di-share ya. Sudah dikerjakan UKBM-nya? Belum. Halo? Ya, Iksan, mana Iksan? Ya, saya, Bu. Iksan. Kenapa, Google Bu? Classroom-nya sudah dibuka, Google Classroom-nya. Bentar, lagi mau dibuka, Bu. Ya, oke. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau sedikit memberikan motivasi buat kalian ya, karena kalau sudah dihitung-hitung dari bulan Maret, kalian itu sudah PJJ berarti sudah 4 bulan ya. Ibu harap semangat kalian masih tetap full ya, karena kan ini juga tahun ajaran baru ya. Biasanya masih semangat karena ketemu teman-teman baru. Nah, sekarang PJJ nih belum bisa ketemu sama teman baru, tapi Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk belajar. Nah, sudah kelihatan belum ya tayangan Ibu? Udah, Bu.
Oke. Sebentar ya. Iya, sebentar. Bisa bergerak kan ya video yang Ibu tayangkan? Bisa, Bu. Iya. Ya, jadi ini judul videonya adalah belajar dari pohon kurma. Ya, saya memang di Indonesia nggak ada ya pohon kurma ini, hanya di Ya, mengapa di Timur Tengah kurma itu ditanam dalam pasir yang ditutupi dengan batu? Mengapa harus ditutup dengan batu? Batu akan menahan kurma untuk tumbuh ke atas. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, maka pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Setelah akar tertanam kuat, barulah kurma itu tumbuh ke atas. Alhasil, pohon kurma dapat tetap tumbuh di cuaca yang ekstrim. Nah, apa sih hikmah dari hal tersebut? Sekarang kita tahu bahwa Allah memberikan kita masalah itu bukan untuk melemahkan kita, tapi membuat hidup kita menjadi lebih kuat, bahkan mampu menjebol batu masalah yang selama ini menekan kita. Milikilah cara pandang yang positif, karena hidup tidak akan bisa melemahkan kita, justru menjadikan kita sebagai pemenang kehidupan. Iya, nah itu sedikit motivasi hari ini ya. Jadi namanya manusia ya, hidup itu pasti kita akan menghadapi masalah, tapi diri kita itu harus bisa lebih besar dari masalah ya. Ketika kita bisa menyelesaikan satu masalah, itu tidak akan berhenti di situ. Pasti nanti kita akan dihadapkan lagi dengan masalah yang lebih besar yang akan lebih menguji kedewasaan kita, cara pandang berpikir kita. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang selalu bisa naik tingkat. Nah, gitu ya. Ibu yakin meskipun kalian masih terikat jadi anak sekolah, pasti kalian juga sudah menghadapi berbagai masalah yang bisa membuat diri kalian itu menjadi lebih kuat lagi. Ya, itu sedikit motivasi kita untuk hari ini. Ya. Oke, jadi ya, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ya. Jadi pada pelajaran kita hari ini nanti kompetensi yang diharapkan dari kalian adalah kalian dapat menganalisis atau menerapkan konsep torsi, konsep momen inersia, ya, konsep titik berat pada kesetimbangan benda tegar. Benar, ada tayangan Ibu, slide Ibu terlihat nggak? Kelihatan Bu, kelihatan. Oh, kelihatan ya? Oh, kok di handphone Ibu nggak kelihatan? Oke. Sekarang coba Ibu mau tanya sama Amaran Azalea. Azalea. Iya, saya Bu. Iya. Untuk menghubungkan dua daratan yang terpisah sama laut atau misalnya di jalan raya, ya itu biasanya suka dibangun jembatan-jembatan. Nah, kalau di Indonesia yang menurut kamu jembatan itu, ini bagus nih arsitekturnya, nah, kira-kira jembatan mana? Atau misalnya, Bu, saya nggak tahu kalau di Indonesia, saya taunya yang luar negeri. Nah, kira-kira jembatan apa yang kamu tahu dan kamu merasa, oh itu bagus gitu, desainnya, arsitekturnya, pembangunannya, kayak gitu. Azalea ya. Yuk, silakan. Amaran. Dipanggilnya Amara apa Azalea? Azalea. Apa? Lea. Azalea. Oke. Halo. Halo, Amara. Golden Gate. Golden Gate. Ya, ini emang apa? Seneng luar negeri gitu ya? Iya. Nah, kalau cowok seneng yang luar negeri juga?
Ya, oke, Golden Gate di Amerika ya. Nah, kalau yang di gambar Ibu, Ihsan, coba Ihsan. Yang Ya. sebelah kiri itu gambar jembatan apa? Sebelah Yang kiri kiri. gambar jembatan apa? Mm-mm. Yang bulat. Yang bulat, yang bulat. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Semanggi ya. Udah, yang Sama ada Bu, yang saya juga nggak tahu. Semanggi bukan John juga nggak tahu, HI. John. Betul. Iya, itu John Semanggi. itu bundaran HI, John. Yang Iya, jawab siapa, jalan-jalan Andrew aja. ya? Oh, jalan-jalan aja sih Bu, soalnya saya nggak lihat drone gitu ya, nggak pakai drone gitu, nggak pakai helikopter gitu kan lewat Semangginya, masih pakai mobil, jadi nggak kelihatan kalau ternyata bentuknya kayak gitu ya. Nah, Iya. ya, jadi yang sebelah kiri itu jembatan Semanggi, yang sebelah kanan Willy ya, Will. Wah, kurang tahu saya Bu kalau itu. Ancol Sama Oh Aduh, ya, aja. nggak begitu jelas ya, nggak begitu Sama jelas ya. Kayaknya Ancol nggak seluas itu deh ya, lautnya ya. Iya. Ada orang Madura nggak di sini? Suramadu itu ya Ya, Bu. itu Suramadu, jadi Bu. iya, itu jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura ya. Nah, kira-kira ada nggak sih konsep fisika yang diterapkan arsitek dalam membangun sebuah jembatan ya, atau misalnya sebuah bangunan-bangunan yang tinggi ya, seperti menara-menara. Nah, ternyata dalam membangun jembatan ini atau membangun menara-menara itu, para arsitek ini menggunakan konsep fisika yaitu konsep titik berat. Nah, ya. Nah, bagaimana biang lala yang begitu besar ya, dia juga bisa stabil untuk berputar. Nah, sebelum kita bahas kenapa, nah ini di handphone kalian ada aplikasi apa aja selain ada WA, selain ada Google Classroom? Nanti coba dicari nih, kan anak IPA ya kan. Nah, coba dicari di App Store ya, di Play Store-nya. Ada namanya Pet Interactive Simulation. Nah, Pet Simulation. Sebentar, masih loading. Nah, ini konsep keseimbangan benda tegar yang paling sederhana. Jadi ceritanya ada sebatang kayu yang diporos di titik tengahnya. Nah, kemudian Ibu punya dua beban nih, ya. Bebannya sama-sama 5 kilo. Nah, ya. Nah, yang satu Ibu letakkan di jarak 5. Jadi itu ada garis titik-titik ya. Tapi yang satunya lagi Ibu letakkan di paling ujung. Coba Ibu tanya sama Fikri, mana Fikri? Halo Fikri. Halo Bu. Fikri, oke. Menurut Fikri, si batangnya ini akan seimbang, atau dia lebih berat ke sebelah kiri, atau dia akan lebih berat di sebelah kanan? Lebih berat di sebelah kanan Bu. Oke, sebelah kanan ya. Kenapa kira-kira? Ya, Bu. Karena Iya, dia kenapa? posisinya lebih ke kanan. Lebih ke kanan. Kita coba ya. Iya, benar ya. Dia lebih ke kanan. Jadi meskipun masanya sama ya. Nah, ketika si jarak antara beban itu dengan ini yang tengah ini namanya apa sih nih? Yang tengah ini nih? Titik tumpu. Titik tumpu, Bu. Iya, titik tumpu atau poros ya. Nah, Iya, Bu. ketika si beban itu dengan poros itu jarak yang berbeda ya, meskipun masanya sama, ternyata dia akan menghasilkan keseimbangan yang berbeda. Coba Ibu tanya lagi sama Labibah. Nah, ini anak Ibu
cowok namanya Labib. Nah, kalau ini anak ibu cewek namanya Labibah Mufarihana. Nah, coba Labibah, mana Labibah? Iya, Bu. Oke, Labibah. Kalau digerak lurus, benda itu bisa bergerak jika ada apa? Meja diam nih. Nah, supaya dia bergerak itu kita berikan apa? Gaya. Gaya. Oke. Nah, siapa namanya? Si benda ini ya, si kayu ini ya, itu bisa bergerak selain kita kasih gaya ya. Kalau kita kasih ya. Nah, ini kalau ibu taruh bebannya hanya satu ya, dia akan ke kiri. Tapi kalau ibu meletakkan bebannya pas di poros, nah kira-kira apa yang terjadi? Jadi nggak bisa ya. Nah, kalau ibu meletakkan pas di poros gitu ya, nah, kira-kira Labibah apa yang terjadi sama si batang kayunya? Kebetulan ini nggak bisa posisinya pas di atas penumpuk ya. Nah, kalau misalnya diletakkannya pas di penumpuk, pas di poros, kira-kira bergerak nggak si batang kayunya? Enggak. Enggak, ya. Jadi kalau digerak rotasi, ya selain kita itu, selain ada gaya, ada besaran lain yang harus kita berikan supaya benda itu dapat berotasi. Nah, seperti yang tadi gambar yang pertama itu diberikan bahwa pada beban yang 5 kilo yang di sebelah kiri, ya itu jaraknya terhadap poros itu adalah 5 satuan. Ya. Nah, ini 5. Nah, sedangkan yang satunya lagi itu berada di ujung, ya. Nah, itu kalau dihitung ada 8 satuan. Nah, bedanya 5 sama 8, nah itu adalah besaran apa? Jadi jarak antara beban dengan si poros itu kita sebut sebagai lengan gaya, ya. Nah, ini lengan gaya. Ini siswa apa? Jadi ini 100 siswa, kalau gurunya 150. Ya. Jadi ya selain memerlukan gaya untuk membuat benda dapat berotasi, di dalam suatu gerak rotasi itu memerlukan yang namanya lengan gaya. Nah, kita nyatakan dengan R. Ya, kita nyatakan dengan R. Nah, ini R. Ya. Nah, ini si F-nya. Nah, kalau di gambar ini F-nya membentuk sudut ya. Kalau yang tadi F-nya masih tegak lurus ya. Nah, kalau gaya tadi di situ ada gaya nggak sih di sistem yang tadi? Coba tanya sama Aprilia. Mana Aprilia? Aprilia. Iya Bu, saya. Oke, ya. Gaya yang bekerja pada sistem yang tadi ini gambarnya ini ya. Bentar dulu ya. Nah, yang pada benda ini nih, nah itu gaya yang bekerja gaya apa? Yang membuat si batang kayunya itu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan kalau dilempar ke kanannya. Gaya apa yang bekerja? Hari ini pas Rigun. Kalau benda punya massa berarti dia punya gaya gaya berat. Iya betul. Arah gaya berat kemana? Ke bawah, gaya berat Bu. kemana? Ke bawah. Iya, lurus vertikal ke bawah ya, karena gaya berat itu merupakan gaya gravitasi yang dialami oleh suatu benda. Nah ya. Nah, hasil kali antara gaya dengan lengan gaya itulah yang kita sebut dengan torsi ya, atau momen gaya. Nah, tadi ketika si arsitek itu membangun sebuah jembatan itu perlu diperhitungkan ya kan, besar gaya dan letak dari posisi dari masing-masing benda ya, karena nanti ukuran juga akan mempengaruhi kesetimbangan benda ya. Jadi yang besaran pertama mempengaruhi benda dalam berotasi adalah yang kita sebut dengan momen gaya ya. Kita bacanya torsi. Nah, ini persamaannya. Torsi itu sama dengan F kali R ya, atau R kali F sama ya. Lengan gaya dikali besar gayanya. Ya. Nah, tapi di sini nanti ada dua catatannya ya. Antara gaya dengan lengan gaya itu harus saling tegak lurus ya. Antara gaya dan lengan gaya itu harus saling tegak lurus. Nah, makanya di gambar ini
Ketika F-nya itu dia nggak pas letter L nih, yang ini kan dia agak miring ya. Nah, kalau tadi dia benda beban tadi itu posisinya dia tegak lurus. Nah, kalau dia nggak tegak lurus, nah ini si F-nya harus diuraikan. Nah, ya, kalau diuraikan ada Fx, ada Fy. Nah, yang diambil adalah yang tegak lurus. Nah, si Fy. Nah, si Fx kenapa nggak kita ambil? Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini si batangnya. Misalnya porosnya Ibu ambil di tepi di sini, ya kan? Terus Ibu kasih gayanya, Ibu tarik ke sini. Nah, ini nggak akan berputar, dia nggak akan berotasi. Kenapa? Karena garis gaya atau garis kerja si gaya ini bertemu dengan poros. Nah, jadi ini kalau diperpanjang, untuk bulan Juli. F ini diperpanjang, 100. ya dia akan ketemu sama poros. Nah, ketika garis kerja gaya itu ketemu sama poros, maka nilai torsinya adalah 0. Gitu. Jadi yang diambil hanya gaya-gaya yang tegak lurus gitu ya. Jadi letter L terhadap poros ya, yang ke atas itu adalah bisa ke atas bisa ke bawah ya, itu adalah gayanya. Nah, yang si jarak antara si gaya dengan si poros inilah yang kita sebut dengan lengan gaya ya, atau si R. Yang pertama. Jadi antara F dan R harus saling tegak lurus. Nah, kemudian catatan yang kedua ya. Ketika kita ini tadi ya, batangnya contohnya, ketika kita kasih gaya ke atas, sama kita kasih gaya ke bawah, nah, dia akan menghasilkan rotasi yang berbeda. Nah, ketika dia ke atas, ya bergerak, ya, nah dia akan berotasi searah berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita tekan ke bawah, nah dia akan berotasi searah dengan jarum jam. Gitu ya. Nah, kalau nanti torsinya menyebabkan dia berputar searah jarum jam, kalian beri tanda nilai plus ya. Sedangkan jika torsinya berlawanan arah jarum jam, kalian berikan nilai minus gitu ya. Nah, satu lagi, ini jamnya sudah habis ya. Sebentar, satu lagi Ibu bahas yang tadi soal tadi ya. Ya, jadi arah momen gaya itu searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam dia bernilai negatif. Nah, ini yang tadi berat ke kanan. Kenapa dia bisa berat ke kanan? Nah, sigma torsi di O sama dengan F kali O-nya itu adalah si titik poros ya. Nah, jadi karena di sini ada dua beban, berarti ada dua buah gaya ya. Yang F1 Ibu ambil yang sebelah kiri ke atas, yang bebannya ke atas. Ya, yang F2 itu yang bebannya ke bawah. Nah, yang beban ke atas, kalau saya di sini tengah ya. Nah, ini arah gayanya ke bawah. Nah, gini dia. Nah, ini berlawanan arah jarum jam di muternya ke sana kan. Nah, karena berlawanan arah jarum jam, maka di sini dia jadi min F1 kali R1. Ya. Nah, sedangkan yang kedua di sebelah sini dia. Ya, porosnya ada di kanan dia. Nah, berarti dia di sini. Nah, dia akan berputar searah jarum jam, makanya dia plus ya. Jadi plus F2 kali R2. Nah, masukkan angkanya. Nah, ingat F-nya itu bukan dari massa tapi adalah berat. Jadi harus dikali gravitasi ya. Min 50 kali 5. 5-nya dari mana? Di situ ada tanda jaraknya ya, persatuan ya, nilai satuan. Nah, itu dihitung ada 5 satuan. Kemudian plus yang kedua 50 kali 8 ya, karena jaraknya sampai ujung itu adalah 8 satuan. Maka diperoleh nilainya 150 Newton meter ya, karena nilainya positif ya, berarti yang sebelah kanan yang menang, makanya dia beratnya di sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang seimbang? Nah, kenapa dia bisa seimbang? Oh, ternyata karena nilai torsinya antara F1 sama F2 sama, besarnya sama, lengannya sama ya, maka torsinya dia sama ya, satu minus yang satu plus, maka menghasilkan jumlah momen gaya di titik porosnya itu sama dengan 0. Nah, seperti itu konsep momen gaya. Nanti akan ada yang misalnya dibentuk, nah ini ada anak ya, sebentar satu. Ini habis ini pelajaran siapa? Pelajaran apa maksudnya? Habis ini pelajaran apa?
Biologi, Bu. Biologi. Oh, Google Meeting ya? Kurang tahu Google dah, Meeting Bu. ya? Iya. Sebentar ini ada sedikit. Nah, ini aja ya. Nah nih. Di sini bebannya 45 kilo. Nah, ini Ibu punya di sini yang beban kecil 15 kilo ya. Nah, ini harus diletakkan di jarak berapa? Si yang 45 kilo ini jaraknya satu satuan. Nah, kira-kira supaya seimbang dia harus ditaruh di jarak berapa? Ini masanya 15 kilo nih. Bita. Ini Ibu ingat nih Bita pernah ngajar di kelas 10 ya, sebentar. Bita, mana Bita suaranya? Buat closing aja, Bita. Iya, Bu. Ya, seimbangkan Iya, Bu. seimbangkan aku ya. Yang massa 45 kilo, jaraknya dari poros satu satuan. Nah, berapa sih yang 15 kilo ini harus diletakkan dari poros supaya sistem ini seimbang? Berapa Bita? 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5, 6, 7, 8? Bita? Iya, Bu. Tar dulu, Bu. Oh, lagi ngitung kayaknya. Karena Bita ini orangnya serius ya, jadi dia nggak bisa langsung jawab gitu kan. Nah, kira-kira nggak ada, jadi harus dihitung dulu gitu ya. Nah, Ibu kasih waktu 2 detik ngitungnya. Ibu kasih waktu 2 detik ngitungnya. Iya, Bu, ya. dia orangnya serius banget, Bu. Bisa bohong itu. Ibu ceritanya taruh di sini lah ya. Itu lagi nanya di grup, Bu. Ibu kasih di jarak 6 misalnya ya. Parah ya lo. Rika, ternyata jawabannya salah ya. 6 salah. Oke, Ibu majuin jadi 3. 3, Bu. Iya, 3 ya. Siapa tuh Wahyu ya? Coba Iya, lagi, Bu. coba lagi. Wahyu, jawaban Wahyu adalah 3. Wahyu membantu Dita. Oke, periksa. Oke, jadi Wahyu yang dapat poin untuk hari ini, ya kan? Nah, ternyata nggak sulit ya, ya kan? Ya, oke, anak-anak Ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi konsep torsi atau momen gaya. Nanti model-modelnya akan banyak sistem-sistemnya, tapi ketika kalian sudah paham konsep torsinya, tadi dia agak lurus, kemudian searah jarum jam plus, berwarna jarum jam minus, mau nanti sistemnya serumit apapun bendanya mau di sebelah sini sebelah sana, itu pasti kalian akan bisa menyelesaikannya. Ya, mungkin pelajaran fisika untuk hari ini itu saja. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di WA group, ya, ceritanya gitu ya, ceritanya, ya, dan kalian kerjakan, kalian selesaikan UKBM-nya. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak Ibu kelas 11 MIPA 1, silakan kalian live ya dari Google Meet. Iya, Bu. Terima kasih ya. Oke, Bu. Ya. Dadah, Ibu. Ya, Iya, Bu. Udah, Bu. Ya. Ini berapa, Kak. Bu? Udah. Iya, Berapa? iya. Kelamaan ya. Aduh. Enggak lah. Udah itu Apa? bagus. Kenapa? Bagus. Banyak aplikasi. Kenapa? Ya. Udah boleh live kan, Bu? Iya. Oh, boleh. Oh iya, silakan live. Ya, silakan live. Silakan Pak ya. Imam masih ada nggak? Kayaknya masih. Hmm. Mau nanya nggak ke Pak Imam? Ada kurang-kurangnya atau apa gitu? Iya. Boleh deh. Ini Assalamualaikum Pak Imam. direkam ya? Aku yang rekam. Oh iya. Maksudnya biar ini kalau apa tadi nggak keburu foto. Iya. Aku udah foto dirimu. Aku nggak motoin diri.